Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya memvideokan mengenai panen pada kolam beton biovlog. Ini kolamnya, ini di hari pertama ya. Di hari pertama itu kita membuang air, teman-teman. Nah, ini untuk hari yang kedua, di mana pada hari kedua kita ngambilin ikan-ikannya, teman-teman. Jadi hari pertama itu saya gunakan buat menguras air di kolam, dan hari yang kedua saya gunakan untuk memanen ikan-ikan yang ada di kolam ya, teman-teman. Ini berarti pemanenannya 3 hari, teman-teman. Hari pertama untuk menguras kolam, hari yang kedua untuk panen, hari yang ketiga juga untuk panen. Soalnya hari yang kedua itu sampai sore, jadi nggak bisa dilanjutin. Akhirnya dilanjut di hari yang ketiga, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, ini memang ada beberapa ikan yang dipilih ya, teman-teman. Jadi tidak diambil semua, dipilih karena memang ukurannya kurang merata, teman-teman. Ada yang sudah besar, ada yang sedang, dan ada yang masih kecil, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran kenapa bisa seperti ini ya, karena memang saya belinya itu tidak terlalu merata ya, teman-teman. Soalnya ukurannya tuh 2 jari sampai 3 jari, teman-teman. Dan penggunaan peletnya, saya menggunakan pelet yang berprotein 20%, teman-teman. Saya fermentasi, saya mainnya di fermentasi dengan vitamin Vitazim Plus ya, teman-teman. Dan bisa panen tidak sampai 3 bulan, teman-teman. Jadi ini panen 2 bulan lebih sedikit, teman-teman. Belum sampai 3 bulan, teman-teman. Penggunaan pelet berprotein 20%. Padahal kalau umumnya kalau ikan nila itu proteinnya 25% itu minimal ya, teman-teman. Minimal protein 25% dan paling tinggi itu 30-an, teman-teman. Jadi kalau untuk ikan nila itu proteinnya 25 sampai 30-an, teman-teman. Tapi saya berani mencoba pakai yang 20%, dan hasil ikannya nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya. Itu nanti di pertengahan video hasil ikannya atau hasil tangkapannya teman-teman bisa lihat sendiri di hari yang ketiga, teman-teman. Soalnya di hari yang ketiga sekalian kita nimbang juga, teman-teman. Nah, ini masih disortir ya, teman-teman. Jadi nanti yang kecil-kecil itu masih kita taruh kolam lagi, teman-teman. Enggak di bawah pengepulnya, teman-teman. Dalam jangka waktu 2 bulan lebih sedikit, itu saya bisa panen dengan ukuran nilai itu 1 kilo, ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang 7-8an, teman-teman. Jadi tidak merata ya ukuran ikannya. Dari yang besar juga ada, yang sedang juga ada, yang kecil juga ada. Memang kalau pertumbuhan bibit itu sangat berpengaruh ya, teman-teman. Selain bibit yang memang harus berkualitas, faktor-faktor pendorong lain juga itu berpengaruh pada kesuksesan teman-teman dalam panen ya, teman-teman. Mau panennya cepat atau lambat itu yang pertama memang dari bibitnya, dan faktor-faktor
pendukung lainnya seperti vitamin, seperti aerasi dan kualitas air teman-teman. Itu perlu diperhatikan ya, kalau kualitas air khususnya buat teman-teman yang berbudidaya bioflok memang perlu memperhatikan sekali kualitas air teman-teman. Soalnya memang tidak setiap hari teman-teman itu membuang air teman-teman. Karena memang kalau berbudidaya bioflok itu tujuannya memang salah satunya menghemat air ya teman-teman. Itu salah satunya dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai panen di kolam saya teman-teman. Ini masih proses penyortiran. Ini nilainya nila hitam ya teman-teman. Ini bukan nila monosek. Jadi dari awal memang saya makainya protein 20% dari bibit ukuran 2 jari sampai 3 jari itu sudah saya pakai protein yang 20%, tapi min 2 teman-teman. Untuk pas 1 bulanan atau 3 mingguan itu baru saya ganti peletnya menggunakan yang min 3 biar butirannya itu yang agak besar ya teman-teman. Soalnya ikannya juga udah makin besar. Jadi ini jawaban untuk teman-teman yang kemarin tanya di komentar YouTube, ada juga yang DM saya lewat Instagram Bro Chris. Itu tanya-tanya, "Bro, panennya kok bisa cepet kenapa ya?" Yaitu yang tadi saya katakan, faktor-faktor pendukungnya itu penting teman-teman, dari bibit juga, dari vitamin, dari kualitas air, dari aerasi itu sangat penting, sangat berpengaruh pada kesuksesan teman-teman supaya bisa panen lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Itu perlu diperhatikan untuk teman-teman yang ingin berbudidaya bioflok. Dan juga ada beberapa teman-teman yang DM bahkan komen nggak percaya kok bisa ya pelet 20% bisa panen secepat itu dan ikannya juga gemuk-gemuk gitu ya. Oke, mungkin kalau nggak percaya nggak apa-apa, ini saya sharing karena memang ini yang saya praktekkan ya, berarti ini yang saya sharingkan ya teman-teman. Nah, oke, ini hari yang terakhir ya teman-teman, hari yang ketiga. Ini proses penimbangan ikan dan juga masih masih seputar pengambilan ikan di kolam karena ikan di kolam belum habis teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasil pelet protein 20% dan hasil fermentasi dari vitamin Vitazim Plus. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Panen jangka waktu tidak sampai 3 bulan teman-teman. Kalau misalnya panen di 3 bulan atau 3 bulan setengah, saya percaya pasti akan diangkut semua ya teman-teman. Tapi ini di panen yang hari bulan kedua, 2 bulan, ini panen yang kedua bulan sudah cukup banyak yang diangkut teman-teman. Ya, ini bisa teman-teman lihat ukurannya memang tidak seragam ya teman-teman. Ini lumayan ya teman-teman, dari 20% protein bisa menghasilkan ikan yang lumayan gemuk-gemuk juga ini teman-teman. Padahal kalau nilai seperti tadi yang saya katakan, yaitu protein minimal itu 25% sampai 30%-an itu baru bagus teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran pengen nyoba seperti apa yang saya praktekkan di lapangan menggunakan protein 20%, terus saya main di fermentasi pakai vitamin Vitazim Plus, bisa teman-teman coba ya teman-teman. Oh ya, di sini juga ada ikan emasnya teman-teman. Ada ikan emas, ada ikan koi, itu memang sengaja saya taruh di kolam. Ternyata untuk ikan emas dan ikan koi itu di kolam bioflok itu saya katakan gimana ya teman-teman, kurangnya mungkin karena memang saya campur dengan ikan nila ya, karena pertumbuhannya itu memang lambat sekali teman-teman.
pertumbuhannya makin lebih cepat ikan nila teman-teman dibanding ikan mas, dibanding ikan koi. Mungkin karena saya campur dengan ikan nila ya. Kalau di kolam sendiri mungkin disamaratakan, misalnya ikan koi sama ikan koi semua, ikan mas sama ikan mas semua, mungkin pertumbuhannya akan beda ya. Soalnya kalau sama ikan nila itu kalah mereka teman-teman, dari makannya juga kalah. Ya, ini dari ukuran 4 jari teman-teman. Ya, ini bisa dilihat teman-teman. Memang bentuk ikan dari hasil dari sistem bioflok sama sistem air deras atau konvensional itu memang berbeda ya teman-teman. Kalau pakai bioflok itu ikannya itu lebih pendek, lebih gemuk-gemuk ya teman-teman. Kalau misalnya pakai sistem ras atau konvensional itu ikannya rata-rata panjang teman-teman. Jadi kalau bioflok itu lebih pendek dari hasil ikan yang dibesarkan di kolam konvensional atau sistem air deras teman-teman. Nah, ini masih proses pengambilan ya. Ini ikan yang kemarin disortir teman-teman, dimasukin ke keramba sini. Ini untuk kolamnya tingginya 2 meter ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Kalau misalnya ikannya posisinya sudah besar-besar dan sudah dilihat mulai padat dan vlognya juga sudah banyak, itu saya main di ketinggian air 2 meteran teman-teman. Jadi saya mainnya di situ, saya menggunakan mesin 2 mesin, yaitu supercharge yang 1 HP sama mesin yang satunya itu yang lebih kecil lagi teman-teman, 1 HP 3 fase. Nah, ini ikan yang dibawa pengepul teman-teman. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu yang kecil yang nggak dibawa ya teman-teman. Ini kita melakukan timbangan. Ya, ini sisanya teman-teman, dan nanti kita masih mau ngambilin lagi teman-teman. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, jika ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa langsung tanya saja ke kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu ya teman-teman. Kalau enggak teman-teman pengen chat pribadi, itu bisa teman-teman DM Instagram saya, yaitu brokris_biovlog. Jadi tulisannya kecil semua. Bisa teman-teman DM lewat situ, nanti saya juga balas. Kalau misalnya teman-teman pengen japri saya, nggak masalah teman-teman. Nah, ini yang kecil ya teman-teman. Ini juga ada yang besar. Jadi untuk panen kali ini saya cuma beli bibit baru, itu sedikit ya teman-teman. Karena memang masih ada sisa di kolam ini, yaitu bibit-bibit yang enggak ke bawah, yang belum masuk ke golongan ikan konsumsi teman-teman. Nah, ini. Nanti akan saya tunjukkan mesin-mesinnya ya teman-teman. Nah ini ruangan buat mesinnya teman-teman. Ini selang buat keluar masuknya angin ya ke diffuser. Nah, ini juga ada. Ini untuk mesin yang besar teman-teman, itu mesin yang kecil. Dan ini nggak lupa genset ya, itu harus wajib. Untuk pembudidaya ikan biovlog itu harus wajib. Kalau misalnya mati lampu itu biar nggak bingung ya teman-teman.
Nah itu tadi mesin-mesinnya teman-teman. Nah teman-teman penasaran mengenai mesin-mesinnya, mengenai input outputnya, udaranya, teman-teman mau komen nggak masalah teman-teman. Walaupun nggak bahas ikan, kita bahas mesin nggak masalah teman-teman. Dan ini memang sengaja videonya saya potong-potong ya teman-teman, karena memang panjang sekali ini videonya, dan kalau kepanjangan nanti malah teman-teman yang menonton jadi bosan ya teman-teman. Ini mungkin saya potong-potong di bagian-bagian tertentu saja teman-teman. Nah oke, sekarang kita lihat ini ya teman-teman, lihat ke mobil pengepul, kita lihat ikannya itu seperti apa. Nah ini tempatnya, ada 2 bak ya teman-teman. Kita coba lihat di sini ya, sebentar teman-teman. Nah ini bisa dilihat ada 2 bak. Itu menggunakan tabung oksigen 2 ya. Ya ini ikan-ikannya segar-segar dan masih sehat tentunya ya teman-teman. Ini yang satunya juga isi, yang satunya isi, jadi isi semua ini teman-teman. Nah ini ada 2 tabung oksigen. Kita lihat lebih dekat lagi nanti teman-teman. Oke, dan sekarang masih seputar pengambilan ikan teman-teman, yang udah diambilin kemarin teman-teman. Ini di hari yang ketiga kita masih nimbang ya teman-teman, belum ngambilin ikan lagi teman-teman. Padahal yang di luar keramba juga masih banyak ikannya soalnya teman-teman. Jadi ini nanti kita ambil semua, kita sisakan yang kecil-kecil teman-teman. Nah ini mudah juga ya teman-teman kalau panen di kolam bioflok, apalagi di kolam terpal teman-teman, yang tentunya hemat tempat sama simple ya teman-teman. Kalau mau panen itu mudah, cepet kalau pakai kolam bioflok teman-teman. Mau diisi air tinggal isi air gitu. Cuma susahnya kalau di kolam saya ini, kalau nggak dihabiskan semua airnya, itu pas pengambilan ikan itu susah saat masih ada diffusernya teman-teman. Soalnya itu keramba sama jaringnya itu seringnya itu nyangkut di diffuser. Nah itu kendalanya di situ. Susah, yang bikin susah itu di situ teman-teman. Nah ini proses pengambilan lagi teman-teman di hari yang ketiga. Nah itu bisa dilihat ya teman-teman, itu yang pakai seser sama keramba jaring itu memang susah teman-teman. Kalau memang tidak dihabiskan semua airnya sama diffusernya dicopot teman-teman, soalnya ini pada nyangkut semua, dan kebanyakan ikan di bawah-bawah diffuser itu teman-teman. Jadi mau nangkap itu lumayan susah teman-teman. Nah itu kalau teman-teman mau lihat batas airnya, itu bisa dilihat, itu batas airnya yang warna coklat itu ya teman-teman, dan yang putih itu nggak sampai situ airnya teman-teman. Nah itu 2 meteran saya, kalau misalnya ikan sudah masuk ikan konsumsi dan sudah mulai padat, vlognya juga sudah mulai tebal, saya main di 2 meter airnya teman-teman. Kalau untuk titik diffusernya itu ada 48 titik diffuser teman-teman. 48 titik diffuser juga masih saya tambah uniring teman-teman. Ini uniringnya di selang-selang yang kecil itu ya, yang bulat-bulat itu teman-teman. Dan saya coba turun ke kolamnya ini teman-teman, biar teman-teman lebih jelas lagi. Ini tingginya, tinggi saya itu 170, dan ini tinggi kolamnya.
airnya yang warna putih itu ya teman-teman. Biasanya kalau memang sudah masuk ke ukuran ikan konsumsi itu ukuran airnya segitu teman-teman. Soalnya semakin besar ikan itu semakin butuh banyak ruang dan semakin butuh oksigen, ditambah lagi oksigennya itu terbagi, di mana ikan ya butuh oksigen, bakteri atau vlog juga butuh oksigen.